Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Tambah semangat, Allahu Akbar. Oke, soleh-soleha, hari ini kita akan belajar tema 7 mengenai benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Kita sudah masuk pada subtema 3 mengenai tanaman di sekitarku, dan kita akan belajar pada pembelajaran 4 dan pembelajaran 5. Sekarang kita langsung masuk pada pembelajaran 4 halaman 114 sampai dengan 116. Nah, kita akan belajar menirukan gerakan tumbuhan. Tumbuhan merupakan salah satu contoh dari benda hidup. Benda hidup memiliki ciri-ciri dapat bergerak. Tumbuhan bergerak ke arah datangnya cahaya. Tumbuhan juga dapat bergerak saat terkena embusan angin. Soleh-soleha, sekarang perhatikan, di sini ada 2 gambar pada halaman 114. Ada pohon bambu dan juga pohon kelapa. Sekarang kita akan mengamati gerakan tumbuhan tersebut. Tumbuhan di samping adalah pohon bambu. Pohon bambu tumbuh sangat tinggi. Pohon bambu tumbuh berkelompok. Tumbuhan bambu di samping terkena embusan angin sehingga bergerak-gerak. Perhatikan tumbuhan kelapa di samping. Tumbuhan kelapa banyak terdapat di daerah pantai. Tumbuhan kelapa juga memiliki batang yang sangat tinggi. Bila ditiup angin, daun-daun kelapa akan melambai-lambai seperti tangan manusia. Nah, soleh-soleha, jika soleh-soleha sudah paham mengenai gerakan pada tumbuhan pohon bambu dan juga pohon kelapa, sekarang kita akan belajar menirukan gerakan tumbuhan. Sambil mengenal nama tanaman, mari kita berlatih menirukan gerakan tumbuhan. Nah, jika guru atau teman kalian menyebutkan pohon kelapa, kalian harus berdiri sendirian. Jika guru atau teman kalian menyebutkan pohon bambu, kalian harus berpegangan tangan bersama 4 teman kalian. Bila guru atau teman kalian memberi aba-aba angin sepoi-sepoi, gerakan badan kalian ke kiri dan ke kanan pelan-pelan. Dan bila guru atau teman kalian memberi aba-aba angin badai, gerakan badan dan tangan kalian ke kanan dan ke kiri dengan cepat, seolah-olah badan sedang meniup daun-daun. Bila guru atau teman kalian memberi aba-aba pohon roboh, maka soleh-soleha berjongkoklah dan menirukan pohon yang roboh terkena angin kencang. Nah, selanjutnya, jika soleh-soleha sudah paham mengenai gerakan tumbuhan, Bismillah tugaskan untuk membuat video mempraktikkan gerakan tumbuhan dengan aba-aba di bawah ini, yaitu pohon kelapa berdiri tegak, pohon kelapa terkena badai, dan pohon kelapa terkena angin sepoi-sepoi. Pengumpulan tugas paling lambat hari Kamis tanggal 8 April tahun 2021. Selanjutnya, kita akan belajar pada pembelajaran 5 halaman 118 sampai dengan 122. Nah, soleh-soleha, pada materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagian-bagian dari tanaman. Bagian-bagian dari tanaman itu ada akar, ada batang, daun, biji, buah, dan juga bunga. Perhatikan di sini ada tumbuhan tomat. Nah, di sini ada akarnya, ada batangnya, ada daun, ada bunga, ada buah tomat dan juga biji dari buah tomat. Nah, soleh-soleha, apakah soleh-soleha tahu tanaman itu memiliki banyak manfaat? Salah satunya manfaat dari tanaman tersebut adalah dapat dimakan. Tanaman yang dimakan buahnya itu contohnya ada jeruk, pepaya, apel, pisang, dan lain-lain. Tanaman yang dimakan bagian daunnya itu ada bayam, kangkung, dan masih banyak lagi. Tanaman yang dimakan bijinya itu ada kedelai, kacang hijau. Tanaman yang dimakan akar atau batangnya itu ada singkong dan juga tebu.
Nah, ini contoh lain dari makanan-makanan yang dapat kita manfaatkan dari bagian tumbuhan. Nah, ini dari daun, contohnya ada pakcoy. Dari umbi, contohnya ada wortel. Dari tangkai daun, contohnya ada seledri. Dari bunga, contohnya itu ada kembang kol. Dari umbi lapis, contohnya ada bawang merah. Dari buah, contohnya itu ada tomat. Dari biji, contohnya ada kacang merah. Dan dari batang, itu contohnya ada asparagus. Nah, soleh-soleha, perhatikan di sini juga ada soal untuk menarik garis dari gambar ke nama bagian tanaman yang biasa kita makan. Miss Willa sudah mengerjakan di sini dari bagian buah yang biasa kita makan. Ini contohnya ada jeruk. Dari bagian biji di sini ada padi dan juga kedelai. Dari bagian batang di sini ada tebu. Dari bagian daun ada sawi dan juga kangkung. Dari bagian akar ada singkong dan dari bunga itu ada kol. Nah, jika soleh-soleha sudah paham, selanjutnya Miss Willa tugaskan untuk menulis bagian-bagian tanaman berdasarkan gambar. Nah, pada halaman 119 sampai dengan 120, soleh-soleha silahkan tulis nama bagian tersebut sesuai pada gambar. Contoh di sini ada gambar apel. Apel tersebut kita manfaatkan dari bagian tanaman itu adalah buahnya. Kemudian ada pisang, itu juga sama, yang kita manfaatkan adalah buahnya. Ada juga akarnya, bijinya, batang, dan lain-lain. Selamat mengerjakan. Materi selanjutnya, kita akan membaca teks pengalaman Mira sedang membantu ibunya. Nah, soleh-soleha, berbagai tanaman dapat diolah menjadi makanan. Daun kangkung dapat diolah menjadi tumis yang sangat lezat. Singkong dapat diolah menjadi aneka kue tradisional yang lezat. Nah, sekarang kita akan membaca pengalaman Mira yang sedang membantu ibunya di bawah ini. Hari ini, Mira membantu ibu memasak. Mira dan ibu hendak memasak sayur. Mira membantu ibu membersihkan sayuran. Mira juga membantu ibu memotong sayuran. Ibu Mira pandai memasak sayur sup. Sayur sup buatan ibu Mira enak rasanya. Nah, setelah kita selesai membaca pengalaman Mira, sekarang kita akan memberikan pujian untuk Mira dan juga untuk ibu pada halaman 121. Materi selanjutnya, kita akan membacakan beberapa manfaat dari pohon pepaya dan juga pohon pisang. Pohon pepaya itu banyak manfaatnya soleh-soleha. Bagian buahnya dapat kita makan. Bagian daunnya juga dapat kita makan. Biji pepaya dapat ditanam kembali. Biji pepaya tumbuh menjadi tanaman yang baru. Petani menanam biji pepaya. Petani rajin merawat tanaman pepaya. Pohon pepaya tumbuh dan berbuah. Buah pepaya dipanen dan juga dijual. Selanjutnya kita perhatikan di sini ada pohon pisang. Pohon pisang juga banyak manfaatnya. Bagian buahnya dapat dimakan. Bagian daunnya dapat dijadikan bungkus kue tradisional. Petani menanam tunas pisang. Petani rajin merawat tanaman pisang. Pohon pisang tumbuh dan berbuah. Buah pisang dapat dipanen dan dijual. Nah, soleh-soleha, jika kita merawat tanaman dengan baik dan juga benar, maka tanaman tersebut akan menghasilkan buah-buahan yang segar dan juga dapat kita jual di pasar. Nah, selanjutnya kita akan menghitung hasil panen petani pada buah-buahan pepaya. Nah, petani membawa 2 buah keranjang. Keranjang yang pertama berisi 23 buah pepaya, keranjang yang kedua berisi 26 buah pepaya. Berapa banyak buah pepaya semuanya yang dibawa oleh petani ke pasar? Nah, sekarang kita hitung sama-sama. Cara penyelesaiannya yaitu dengan cara penjumlahan susun ke bawah.
23 ditambah 26. Tahap pertama, jumlahkan yang mempunyai nilai satuan. 23 dan 26. Yang mempunyai nilai satuan itu ada 3 dan juga 6. Kita jumlahkan 3 ditambah 6 sama dengan 9 satuan. Tahap kedua, kita jumlahkan yang mempunyai nilai puluhan, yaitu ada 20-an dan juga 20-an. Kita tambahkan 20-an ditambah 20-an sama dengan 40-an. Jadi 23 ditambah 26 sama dengan 49. Selanjutnya, kita akan berlatih mengerjakan soal cerita. Seorang petani pisang menjual pisangnya ke pasar. Ia menggunakan pikulan. Pada pikulannya ada 2 keranjang. Pada keranjang pertama ada 23 buah pisang. Pada keranjang kedua ada 25 pisang. Berapakah jumlah pisang yang dijual petani tersebut? Mari soleh-soleha kita sama-sama mengerjakan soal cerita yang tadi. Di sini kita akan menjumlahkan dengan cara penjumlahan susun. Ada 2 cara, yaitu penjumlahan susun pendek dan juga penjumlahan susun panjang. Sekarang Miss akan jelaskan penjumlahan susun pendek. 23 ditambah 25. Nah, 23 dan 25 memiliki nilai puluhan dan juga satuan. Yang menempati nilai satuan ada 3 dan juga 5. Yang menempati nilai puluhan ada 2 dan juga 2. Yang pertama kita hitung adalah yang mempunyai nilai satuan. Tadi ada 3 dan juga 5. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Sekarang kita hitung yang mempunyai nilai puluhan, yaitu 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi 23 ditambah 25 sama dengan 48. Sekarang kita menghitung dengan cara susun panjang. 23 kita jabarkan 20-an ditambah 3 satuan. 25 20-an ditambah 5 satuan. Sama dengan kita hitung dari yang mempunyai nilai satuan terlebih dahulu. 3 satuan ditambah 5 satuan. Mohon maaf, Miss ulang ya. 3 satuan ditambah 5 satuan sama dengan 8 satuan. Sekarang kita hitung yang mempunyai nilai puluhan. 20-an ditambah 20-an sama dengan 40-an ditambah 8 satuan sama dengan 40 ditambah 8 sama dengan 48. Jadi jumlah pisang yang dijual petani ke pasar itu berjumlah 48. Alhamdulillah soleh-soleha, materi hari ini sudah selesai Miss Wila jelaskan. Semoga materi yang Miss Wila jelaskan dapat dipahami oleh soleh-soleha dengan mudah. Soleh-soleha harus tetap semangat ya belajarnya. Dan terima kasih kepada soleh-soleha yang sudah duduk tertib dan mendengarkan penjelasan dari Miss Wila. Kurang lebihnya Miss Wila mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.